Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Disa Putri dengan nomor induk mahasiswa 19202060051. Pada kesempatan kali ini, ataupun pada video kali ini, saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester program komputer yang diampu oleh Ibu Arvin Efriani MPD. Baiklah, langsung saja di sini. Sebelumnya saya akan membahas sebuah soal dan juga flowchart sederhana terlebih dahulu, baru kita akan masuk ke Java Swing. Oke, untuk yang pertama di sini ada soal Pak Yanto, ataupun ini bentuk soal aritmatika sosial, di mana Pak Yanto memperoleh gaji sebesar Rp2.340.000 per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu sebesar Rp210.000. Nah, diketahui pajak penghasilan atau PPh sebesar 10%. Nah, berapakah besar gaji yang diterima Pak Yanto per bulan? Selanjutnya di sini sudah ada pembahasannya, di mana diketahui besar gaji yaitu Rp2.340.000. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp210.000. Kemudian pajak penghasilan ataupun PPh 10% ataupun bisa dirubah menjadi 0,1. Kemudian yang ditanya di sini, gaji yang diterima Pak Yanto per bulan adalah, nah di sini kita jawab, untuk yang pertama itu kita akan mencari besar penghasilan kena pajak, di mana besar gaji dikurang penghasilan itu penghasilan tidak kena pajak. Kita ketahui bahwa besar gaji tersebut adalah Rp2.340.000. Kemudian kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak tadi adalah Rp210.000. Maka hasilnya itu Rp2.130.000. Kemudian di sini kita mencari besar pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan itu sebesar 10%. Dikalikan dengan penghasilan kena pajak, di mana 10% dikali kena pajak tadi adalah 2.130.000, maka hasilnya adalah Rp213.000. Kemudian kita akan mencari gaji yang diterima dengan besar gaji dikurang dengan besar pajak penghasilan, yaitu Rp2.340.000 dikurang dengan Rp213.000 sama dengan Rp2.127.000. Maka di sini dapat disimpulkan gaji yang diterima Pak Yanto per bulan adalah Rp2.127.000. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu mengenai flowchart, di mana untuk yang pertama ini merupakan simbol terminator, di mana simbol ini yaitu berfungsi untuk menandai awal ataupun akhir dari suatu flowchart. Kemudian di sini ada persegi panjang. Simbol persegi panjang ini ataupun simbol proses kita sebut di sini, bahwa di sini ada komponen apa saja yang akan kita proses pada kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya di sini ada input. Setelah itu akan kita proses kembali, yaitu mengenai besar penghasilan kena pajak. Kemudian kita juga akan memproses besar pajak penghasilan dan juga gaji yang diterima dengan proses, yaitu yang pertama besar penghasilan kena pajak ini yaitu besar gaji dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian untuk besar pajak penghasilan sama dengan PPh, itu kita PPh atau pajak penghasilan sebesar 10% tadi kita kalikan dengan penghasilan kena pajak. Selanjutnya kita akan cari yang terakhir yaitu gaji yang diterima, di mana besar gaji dikurang besar pajak penghasilan. Nah, dari proses tersebut, maka akan terjadi output ataupun hasil dari proses yang telah dilakukan di sini. Nah, jadi untuk besar penghasilan kena pajak itu kan prosesnya yaitu besar gaji dikurang penghasilan tidak kena pajak. Maka akan dicetak besar penghasilan kena pajak. Selanjutnya juga di sini ada langkah-langkahnya, yaitu di sini
pajak penghasilan ataupun yang 10% tadi kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, maka akan dicetak menjadi besar pajak penghasilan. Kemudian besar gaji dikurang dengan besar pajak penghasilan, maka akan dicetak menjadi gaji yang diterima. Kemudian setelah output ini selesai, maka flowchart-nya juga selesai ataupun berakhir. Selanjutnya di sini kita akan masuk bagaimana cara membuat Java Swing dengan flowchart yang sudah kita buat tadi. Oke, yang pertama kita buka dulu NetBeans-nya. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan file di sini. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat file baru. Untuk membuat project Java Swing, kita klik file, kemudian new project. Nah, selanjutnya di sini kita klik Java application, kemudian kita next. Oke, di sini kita akan beri nama UTS. Nah, kemudian kita finish. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya di sini bagaimana kita klik kanan, kemudian kita new, kemudian JFrame from. Kita klik, kita ubah namanya. Kita finishkan, kita tunggu. Oke, ini merupakan tampilan awal ataupun tampilan mula pada Java Swing. Ini merupakan layer dan juga ini ada beberapa palet yang dapat kita fungsikan. Nah, untuk layar ini kita bisa sesuaikan besar kecilnya. Kita bisa tarik. Oke. Untuk yang pertama itu kita akan membuat label. Nah, di sini ada beberapa swing control baik dari button, kemudian text file, combo box dan juga checkbox. Nah, yang kita gunakan di sini sekarang yaitu kita akan membuat label sesuai dengan flowchart tadi. Kita klik label, kita letakkan di sini. Oke, di sini kita klik kanan, kemudian edit text. Kita akan buat label yaitu besar gaji per bulan. Selanjutnya kita klik lagi, kita akan buat label penghasilan tidak kena pajak. Kita klik di sini, klik kanan, edit text. Kita klik label lagi. Kita buat besar penghasilan kena pajak. Selanjutnya kita akan buat juga di sini besar pajak penghasilan. Kemudian gaji yang diterima. Jadi untuk membuat label ini sesuai dengan flowchart ataupun langkah-langkah pada pengerjaan soal di awal tadi.
kita akan membuat kolom untuk mengisi ataupun input ataupun juga output dari proses-proses di sini. Jadi kita akan menggunakan text file. Kita klik text file, kemudian kita letakkan sejajar sini. Kita bisa tarik untuk mengatur ukurannya. Kita edit text, kita delete saja. Selanjutnya untuk semuanya kita beri text file. Oke, kita bisa luruskan di sini. Kita delete. Nah, kalau ini kita langsung tarik juga bisa. Oke. Kita tarik teks. Klik kanan di teks, delete. Nah, kemudian di sini kita akan membuat button untuk prosesnya. Kita gunakan control button di sini. Kita letakkan di sini. Klik kanan, edit text, proses. Nah, untuk yang besar penghasilan kena pajak, besar pajak penghasilan, gaji yang diterima, itu kita bisa enable editing di sini. Kita hilangkan checklistnya. Oke, untuk membuat programnya di sini kita klik 2 kali pada button proses untuk membuat format coding. Kita klik 2 kali, maka dia akan berpindah ke search dan juga kita lihat kursornya di sini. Nah, jadi disinilah kita bisa membuat codingnya. Kita delete. Oke, untuk coding yang pertama itu kita akan menganalisis terlebih dahulu dari soal tersebut bahwa diketahui tadi adalah besar gaji, penghasilan tidak kena pajak, dan juga besar penghasilan kena pajak, dan juga PPh atau penghasilan pajak sebesar 10%, kemudian besar pajak penghasilan, gaji yang diterima. Jadi untuk besar gaji, penghasilan tidak kena pajak, kemudian penghasilan kena pajak itu menggunakan data integer ataupun termasuk bilangan bulat. Jadi di sini kita menggunakan coding yaitu int besar gaji, kemudian penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya besar penghasilan kena pajak. Jangan lupa titik koma di akhir karena itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya untuk yang tipe data double ataupun ya seperti pecahan, desimal, nah tadi kan diketahui bahwa PPh-nya itu 10%. Nah, kita bisa ubah menjadi 0,1. Jadi kita menggunakan tipe data double. PPh sama dengan 0,1. Kemudian besar pajak penghasilan karena tadi berkaitan dengan PPh, baik besar pajak penghasilan dan gaji yang diterima itu prosesnya itu berkaitan dengan PPh, jadi termasuk ke double. Penghasilan kemudian gaji
selanjutnya kita menggunakan desimal format df sama dengan new. Jadi ini untuk desimalnya bahwa kita menggunakan desimal buka kurung tanda petik 2 pagar titik pagar titik koma. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mulai masuk ke proses oke. Di sini ada, kita bisa klik di sini. Decimal format Oke, jika di sini ada tanda seperti ini, kita bisa klik di sini. Tanda ini kita bisa langsung klik otomatis, maka dia akan hilang nantinya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai ke proses yaitu besar gaji. Itu termasuk data integer, jadi kita menggunakan rumus yaitu Oke, di sini karena ada tanda ini, maka kemungkinan besar itu ada kesalahan pada penulisan coding. Nah, di sini kita teliti. Nah, di sini ada kesalahan dengan menggunakan spasi. Oke, selanjutnya kita enter. Kemudian kita akan masuk ke proses yaitu besar gaji. Nah, besar gaji itu termasuk data integer, jadi kita menggunakan rumus yaitu besar gaji sama dengan karena termasuk data integer, kita menggunakan rumus coding integer parse in. Kemudian pada besar gaji ini masuk ke JTEX file yang pertama. Jadi kita bisa tuliskan di sini JTEX file 1 karena terdapat pada JTEX file pertama. Kemudian kita tuliskan titik get text karena di sini kita perlu menginput ataupun memasukkan datanya, jadi menggunakan get text. Kemudian enter. Selanjutnya penghasilan, kita akan membuat penghasilan tidak kena pajak, itu termasuk ke data integer. Berarti kita sama menggunakan rumusnya. Penghasilan tidak kena pajak tadi kita ketahui bahwa ini urutannya tuh sama, jadi di JTEX file 2 kita bisa tuliskan get text kurung titik koma, jangan lupa,
selanjutnya untuk proses selanjutnya kita akan mencari yaitu besar penghasilan kena pajak. Dimana tadi diketahui bahwa rumusnya yaitu besar gaji dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi kita tulis dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak, koma. Nah, selanjutnya itu kita akan hasil ini akan tampil pada JTEX file berapa. Jadi untuk besar pajak itu akan tampil di JTEX file 3. Nah, di sini kita bisa lihat namanya. Oke, kita kembali lagi di sini. JTEX file JTEX file 3. Kemudian set string, kita menggunakan rumus set string karena termasuk set text, mohon maaf. Jadi ini adalah hasil yang akan tampil dari rumus besar gaji dikurang penghasilan tidak kena pajak tadi. Jadi menggunakan set text, yaitu menggunakan data string value of, mana hasilnya yaitu akan tampil di besar penghasilan kena pajak. Besar penghasilan kena pajak. Kemudian titik koma, kita enter. Selanjutnya yaitu mencari prosesnya, yaitu mencari besar pajak penghasilan. Besar pajak penghasilan ini termasuk double ya di sini. Oke, karena kita menggunakan tipe data PPH ini dalam rumusnya itu kita menggunakan PPH dimana sama dengan 0,1, makanya kita di sini termasuk ke double. Jadi rumusnya yaitu PPH dikalikan dengan besar penghasilan pajak. Titik koma, kita enter. Selanjutnya hasil ini akan tampil besar penghasilan. Nah, jadi di rumus ini tuh jadi di sini kalau timbul seperti ini berarti ada kesalahan pada codingnya. Berarti di sini tuh PPH itu kita kalikan dengan besar penghasilan kena pajak. Besar penghasilan, nah, kena pajak. Oke, kita enter. Oke, maka hasil ini akan tampil pada JTEX file 4 ya. Berarti set text string value of df format akan tampil di besar pajak penghasilan.
Selanjutnya kita akan membuat proses gaji yang diterima. Untuk gaji yang diterima itu termasuk ke data double karena di sini masih berkenaan dengan hasil besar pajak penghasilan, di mana ada data double di situ. Gaji yang diterima itu sama dengan besar gaji dikurangi dengan besar pajak penghasilan. Oke, maka akan tampil di JText. Set text. Gaji yang diterima. Oke, nah jika bahwa kita ketahui pada flowchart tadi untuk hasil terakhir yaitu gaji yang diterima, karena di sini sudah tidak ada tanda merahnya lagi, berarti kemungkinan besar ataupun memang sudah benar pada pengkodingannya. Oke, kita akan coba runkan. Di sini kita klik run, kemudian run file. Kita tunggu. Mungkin terlalu berat ya datanya karena ini mungkin laptopnya juga sudah penuh, jadi agak lama untuk merunkannya. Oke, di sini sudah tampil Java-nya. Nah, untuk besar gaji per bulan, penghasilan tidak kena pajak, besar penghasilan kena pajak, besar pajak penghasilan, dan gaji yang diterima. Nah, di sini kita coba masukkan, diketahui tadi kan soalnya besar gajinya 2.340 dan juga penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 210, di mana PPh-nya itu sebesar 10%. 2.340 dengan 210.000. Kita proses. Nah, maka kita bisa melihat hasilnya sama pada proses akhirnya, yaitu Rp2.127.000 ya, sama. Oke, selanjutnya karena proses codingnya sudah selesai, di sini kita bisa menambahkan sedikit variasi, baik itu dalam segi desain ya. Di sini kita bisa merubah teksnya. Di sini kita bisa rubah backgroundnya juga. Untuk merubah background, caranya kita klik kanan, kemudian set layout, kemudian no layout. Oke, selanjutnya kita pilih label. Di sini kita letakkan di pojok, kita klik kanan, edit text, kita delete. Selanjutnya kita bisa tarik sesuaikan dengan backgroundnya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di properties. Nah, di properties ini kita bisa ganti icon. Di sini ya, ada small icon, menu icon, kita bisa klik.
kemudian kita external image, oke, kita pilih karena di sini formatnya itu JPG. Oke, di sini saya sudah menyiapkan business background. Oke, kita bisa download gambar-gambarnya ini dari Google ya teman-teman. Oke, sini akan tampil backgroundnya. Kemudian kita juga bisa merubah warna pada text file ini dengan cara kita pilih properties backgroundnya ini, kita klik, kita oke kan, maka dia akan berubah. Begitu juga ini, kita bisa klik juga. Oke, sebentar. Nah, untuk ini tadi kan sama caranya, itu kita rubah seperti pada JTX file pertama tadi. Karena ini laptop saya sepertinya sudah penuh sekali, jadi untuk prosesnya itu cukup lama. Kita background. Oke, nah kita coba lihat kalau tampilannya itu sedikit menarik dari sebelumnya jika kita menambahkan background ataupun merubah warna. Dan kita juga bisa merubah bentuk teksnya, yaitu pada properties di menu font, bentuk fontnya ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan kalau kita sudah